Cahaya aneh di langit yang tertangkap 70 tahun lalu, kini kembali dipertanyakan setelah 2 studi terbaru membuka arsip foto langit Palomar yang selama ini terlupakan. Ribuan kilatan cahaya misterius muncul dan lenyap hanya dalam menitan dan tepat terjadi di tanggal-tanggal penting uji coba nuklir era Perang Dingin. Beberapa di antaranya juga bertepatan dengan lonjakan laporan UFO di masa itu. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau ada hubungannya yang selama ini tak disadari? Lebih dari 70 tahun lalu, astronom Observatorium Palomar di California menemukan kilatan kecil mirip bintang yang muncul di satu foto dan hilang di foto berikutnya. Mereka menyebutnya sebagai transient, fenomena yang hanya terlihat dalam hitungan menit. Dulu, temuan ini dianggap janggal. Tapi, berubah total ketika Patrice Villarreau dari Nordic Institute for Theoretical Physics bersama peneliti Universitas Vanderbilt Stephen Bruel memutuskan menguji ulang ribuan foto teleskop Palomar era 1949 hingga 1958. Ketika mereka mendigitalisasi dan menganalisis kembali ribuan plat foto itu, hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan kilatan misterius yang muncul pada 310 malam observasi dan pada salah satu hari ada 4.528 kilatan terdeteksi di berbagai bagian langit. Yang membuatnya unik, kilatan itu tidak muncul pada foto sebelum atau sesudahnya, seakan hanya berada dalam beberapa menit pemotretan saja. Ketika data Palomar dicocokkan dengan studi arsip UFOCat, pola yang mencurigakan muncul. Fenomena ini 45% lebih sering terjadi dalam 24 jam setelah uji coba nuklir Amerika Serikat, Uni Soviet, ataupun Inggris. Setiap peningkatan satu laporan UFO, jumlah kilatan juga meningkat sekitar 8,5%. Dalam bahasa akademis, Villarreau dan Bruel menyimpulkan ada asosiasi yang melebihi kebetulan. Namun Bruel menyampaikan sesuatu yang jauh lebih provokatif. Menurutnya, harus ada pertimbangan lain jika kilatan itu adalah benda buatan yang berada di orbit, dan jika benda itu terdeteksi sebelum Sputnik diluncurkan, maka pertanyaannya, siapa yang menempatkannya di sana? Kelompok ilmuwan lain memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Michael Wisher, astrofisikawan nuklir, mengusulkan bahwa ledakan nuklir mungkin menyebarkan debu radioaktif atau fragmen logam ke atmosfer atas, dan ketika tertangkap teleskop, partikel itu muncul seperti titik cahaya. Namun, Villarreau dan Bruel menolak penjelasan ini. Mereka menegaskan partikel radioaktif harusnya tampil sebagai noda buram atau garis, bukan titik cahaya halus yang tetap di posisi sama selama 50 menit pemotretan. Bruel menambahkan, jika fragmen ledakan benar-benar terbang hingga ke orbit, objek itu harus mencapai ketinggian 35.000 km, sesuatu yang ia sebut mustahil terjadi tanpa fenomena yang luar biasa. Namun sejumlah astronom lain memilih untuk lebih berhati-hati. Michael Garrett dari Jodrell Bank Center for Astrophysics mengatakan kekhawatirannya bukan pada penelitiannya, tetapi pada kualitas data. Foto Palomar era 1950-an menggunakan plat kaca beremulsi yang sangat mudah terpengaruh oleh debu, rambut, goresan, jejak kimia, dan cacat digitalisasi. Nigel Hambly yang meneliti artefak fotografi pada 2024 mengingatkan bahwa pola titik atau garis halus bisa jadi hanya debu atau cacat peralatan. Bagi sejumlah ilmuwan, kesalahan mengartikan cacat visual bukanlah hal baru. Pada 1960-an, quasar pernah dianggap sebagai objek pasangan yang saling terhubung, padahal hanya kebetulan posisi di langit.
Karena itu, verifikasi independen menjadi penting. Rekomendasi para ahli meliputi penelitian ulang plat kaca Palomar, mengakses arsip observatorium lain sebelum 1957, dan pemeriksaan mikroskopis untuk membedakan cahaya asli dan cacat emulsi. Hambly menekankan, melihat plat kaca asli jauh lebih akurat daripada mengandalkan hasil scan digital. Terlepas dari perbedaan pendapat, banyak ilmuwan menilai penelitian ini sebagai momen penting dalam studi fenomena udara tak dikenal atau UAP. David Wynn dari Columbia University mengatakan, publikasi ini bisa jadi menjadi titik balik untuk membuka kembali diskusi ilmiah tentang fenomena yang selama ini sering diabaikan. Apakah kilatan itu bukti intervensi teknologi canggih, efek samping ledakan nuklir, teknologi militer rahasia, atau hanya noda kecil pada plat foto tua? Semuanya masih menjadi misteri. Namun, satu hal yang jelas, fenomena cahaya yang hilang timbul di langit 70 tahun lalu kini kembali mengajak ilmuwan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berani.